di channel ini. Ya. Apa Pak? Apa itu? Kalau tak ada berada ya. tidak ada berada, Ya. tidak mungkin burung tempua Bersarang. Ada maunya rapat di hotel itu. Ya. Nggak ada orang lihat, diam-diam. Ya. Kalau salaman nggak ada orang lihat juga. Ya. Nah, itu semua Pak. Bersalaman semua tidak apa tujuannya. Iya. Di dalam ilmu pengalaman. Iya, iya. Ilmu pengalaman pahit selama ini. Iya, iya. Pasti ada tujuannya yang negatif. Ada, iya, iya. Karena diam-diam, ya. Ya. Iya, iya. Dia tidak tahu, Pak. Orang yang membuat ini, katanya dia wakil dari bangsa Indonesia, yang jumlahnya sekitar 282 juta itu, bodoh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di TV Masyumi Podcast. Saya Al-Mizan Nurfa, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, kita semua saya yakin tahu hingar-bingar pengesahan rancangan Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang TNI, dan juga banyak undang-undang lain yang diselesaikan secara simsalabim sebagai ajaib. Dan ini sebenarnya melanggar ya ketentuan peraturan perundangan, dan juga ya ini mengabaikan hak-hak warga negara untuk berpartisipasi secara bermakna dalam pembentukan undang-undang. Untuk itu sudah hadir di studio kita biasa narasumber biasa Dr. Wazri Afifi, ya, dosen dalam dan luar negeri, ya pernah menduduki beberapa jabatan sewaktu sekolah di Amerika Serikat, dan PhD-nya pada bidang etika kesehatan publik. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana undang-undang ini seharusnya sangat penting untuk suatu negara, ya, negara hukum, ya, negara yang berdasarkan hukum, Rechtsstaat, ya, bukan negara berdasarkan kekuasaan mahkota. Ini kalau negara berdasarkan hukum itu pembentukan undang-undang itu wajib melibatkan masyarakat secara bermakna. Nah, ini gimana ceritanya, Pak? Itulah seperti kata Bapak tadi. Iya. Masyarakat harus dilibatkan. Harus, itu wajib ya pembentuk undang-undang. Tapi malangnya, Pak. Malangnya apa? Ada namanya Republik Mimpi. Oke. Dia menggunakan undang-undang. Bukan untuk menjadikan rakyat itu sejahtera dan gembira. Oke. Tetapi untuk dapat memaksa rakyat itu supaya patuh demi keuntungan kumpulan. Wah, itu hancur negara itu. Nggak akan lama lagi hancur. Rakyat menderita, penguasa kaya raya, dan negara itu segera runtuh. Tinggal menunggu waktunya lagi. Itu dulu, Pak. Dulu di zaman Firaun. Rakyat itu ditakuti. Aku Tuhan. Iya. Jadi rakyat takut. Takut itu, ya. Jadi kalau rakyat takut, maka undang-undang tidak diperlukan. Iya. Sekarang di zaman modern, coba-coba meniru itu, Pak. Supaya rakyat takut. Iya. Dan dibuatlah atas nama demokrasi. Atas nama saja, Pak. Atas nama. Nyatanya enggak, itu bukan demokrasi. Hanyalah untuk menjadikan rakyat itu objek keuntungan pribadi bagi sebuah kumpulan atau institusi. Itu dia. Ini jadi bahaya, Pak. Bahaya sekali ini. Perlu kita ingatkan, jika ini terjadi di negara kita, dan saya yakin ini terjadi, dan bukan sekali, berulang-ulang kali, ini negara ini sendi-sendinya sudah busuk, dan ya tidak lama lagi kalau tidak diperbaiki segera akan runtuh. Ya, ini tergantung oleh cita-cita para penguasa republik. Iya. Apakah dia untuk menjadikan bangsanya terhormat dan meninggal dalam keadaan tersenyum? Semua. Iya. Bukan sebagian. Betul. Oleh sebab itu,
Kalaulah ada dia ingin membuat undang-undang, ada syaratnya, Pak. Apa syaratnya? Undang-undang, rencana undang-undang itu harus diperlihatkan kepada rakyat. Iya, draft rancangan undang-undang itu. Dan naskah akademisnya juga. Ya, semua itu. Jadi, setelah rakyat yang penuh dengan macam-macam otak itu, ada profesor, ada doktor, ada sarjana, ada orang kampung yang bijak, ada orang kampung yang betul-betul nasibnya tidak bersekolah. Walaupun orang kampung itu tak bersekolah, Pak, dia dididik oleh pengalaman adatnya, dia dididik oleh pengalaman hidupnya, menjadi orang bijaksana. Betul. Maka orang yang bijaksana ini harus diikut sertakan dalam membuat undang-undang. Betul. Kalau undang-undang itu seperti kata agama, innama a'malu binniat. Kalau niat itu sudah untuk kesejahteraan bangsa, dia harus tanya semua orang. Betul. Ada apa tujuan dibalik diam pergi ke hotel? Hotelnya bukan hotel gratis. Hotel mewah lagi, mahal. Rakyat lagi miskin. Padahal kantornya lebih hebat dari hotel bintang 3, bintang 5. Hanya untuk dapat uang aja, ngeluarin uang aja. Ada apa? Dia pergi ke hotel dalam waktu yang singkat. Ada kata pepatah kita, Pak, di channel ini. Apa, Pak? Apa itu? Kalau tak ada berada. Tidak ada berada. Tidak mungkin burung tempua bersarang. Ada maunya rapat di hotel itu. Nggak ada orang lihat, diam dia. Kalau salaman nggak ada orang lihat juga. Itu semua, Pak. Bersalaman semua tak ada apa tujuannya. Di dalam ilmu pengalaman. Ilmu pengalaman pahit selama ini. Pasti ada tujuannya yang negatif. Ada, karena diam-diam. Dia tidak tahu, Pak. Orang yang membuat ini katanya dia wakil dari bangsa Indonesia yang jumlahnya sekitar 282 juta itu bodoh semua. Dia tidak tahu. Rakyat yang ada sekarang ini di kampung saja, ikan melesat di dalam air. Mereka tahu mana yang jantan, mana yang itu rakyat sangat pintar sekarang. Tidak boleh dimain-mainkan. Pergi ke hotel, ini alasan-alasan yang buat-buat. Pergi ke hotel mahal pula. Yang anehnya bukan jauh-jauh, Pak. Hotel itu dekat. Satu langkah dari gedung DPR. Kecuali ibu kota di IKN rapat di sini. Itu masuk akal. Tetapi bangunan kantornya di sini, pergi dia di sebelah. Yang bayar mahal. Itu kan sudah melawan perintah presiden. Tapi presidennya diam aja. Presiden ini masalah juga. Jadi kita harap mulailah dari sekarang ini, jangan lagi bersandiwara. Betul. Dia harus ingat. Kan dah kita katakan tadi. Ikan saja. Melesat dalam air. Rakyat tahu. Mana yang jantan, mana yang betina. Jadi kesimpulannya pembentukan undang-undang rangkaian kegiatannya itu tahapannya yang tidak melibatkan publik itu adalah haram sebenarnya. Haram. Sangat haram Dan dilarang. Bukan dilarang oleh orang. Lebih haram dari kepala babi. Tapi kepala babi ada juga yang nyuruh-nyuruh, Pak, suruh masak kepala babinya. Saya kira demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat Kita selalu mengingatkan penguasa bahwa kekuasaan itu tidak langgeng. Zaman selalu berubah, tuntutan rakyat makin banyak dan rakyatnya makin cerdas. Ada satu lagi, Pak. Bagaimanapun kaedah hidup manusia ini, kalau sesuatu itu niat tidak betul, menggunakan proses yang kalang kabut, pasti hasilnya huru-hara. Betul. Huru-hara dan negara ini akan hancur ini. Kita semua akan menderita, terberai-berai. Syukur kalau hancurnya damai. Kalau hancurnya berdarah itu kita membayangkannya. Dan ini semua tidak kita harapkan. Demikian pemirsa, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.